Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 17 Juni 2025 atau bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhaji, berumrah lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya, alhamdulillah, kita lanjutkan pada pasal yang baru kitab fikih, yaitu Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga, fin najasat. Dalam kitab Durusul Fiqhiyah, bab yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Ad-Darsus Salis, fin najasat, di dalam najis. Ya. Kita masuk pasal najis. Minggu yang lalu sudah dibahas, kita sudah mengenal mana air yang suci mensucikan, air yang mustakmal, mana air yang mutanajis, yang terkena najis, air itu menjadi najis. Juga air yang suci tidak mensucikan, seperti air mustakmal, air mutaghayyir, air yang berubah, tapi berubahnya dengan sesuatu yang suci. Kalau berubahnya dengan sesuatu yang tidak suci, maka menjadi najis, ya, kalau itu air yang najis. Itu dasarnya yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti soal air. Karena air ini yang menentukan. Kalau kita kenal najis tapi nggak tahu cara nyuci najis, berantakan. Ya, berantakan. Jadi makanya ada step by stepnya. Belajar pertama tuh kita mengenal hukum-hukum halal, haram, wajib, sunnah. Kemudian naik kepada hukum air. Kita aja kan pertama diciptakan dari apa? Dari air, ya, mimma'in dafik, dari air yang muncrat, baina sulbi wat taraib, ya, yaitu di antara tulang, ya, sulbi, antara sulbi, ya. Nah, jadi yang dikatakan sperma, jadi dari air asal kita. Nah, begitu juga kita belajar dari masalah air. Kalau air sudah mengerti, enak nanti kita tahu tentang berwudu, tahu tentang najis. Baik, kita masuk kepada masalah najis. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga, fin najasat, di dalam najis.
Aqsamun najasah, terbagi najis. Ya. Terbagi najis-najis. Tanqasimun najasatu ila salasati aqsamin. Ya. Tadi aqsamun najasah bagian najis-najis. Atau najis-najis ada beberapa bagian. Tanqasimun najasatu ila salasati aqsamin. Najis terbagi dalam 3 bagian. Najis terbagi dalam 3 bagian. Mukhaffafah wa mughalladah wa mutawassithah. Najis terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama mukhaffafah, ringan. Najisnya ringan. Ya. Wa mughalladah. Yang kedua berat. Wa mutawassithah. Yang ketiga pertengahan. Ya kan mestinya ringan, sedang, berat. Tapi ditulis di sini ringan, berat, pertengahan. Ya, perhatikan nih. Kenapa? Ringan, pertengahan, berat. Mestinya kan begitu ya. Ya biasa tingkatan SD dasar, SMP pertengahan, aliyah yang tinggi, SMA. Kenapa? Ringan, pertengahan, berat, tapi yang dibahas pertengahan, ringan, berat, baru pertengahan. Kenapa? Karena pertengahan ini paling banyak dibahasnya belakangan. Paham nggak? Ya. Kalau yang ringan sama yang berat kita paham, sedikitnya cuma ringan 1, yang berat cuma anjing, babi 2, 3. Selain ini yang namanya najis semuanya pertengahan. Yang rumit, yang banyak belakangan. Yang ringan dulu. Sama ngerjain soal begitu juga. Ya, paham ya? Yang ringan dulu. Cuma nggak ada keringanan kalau kita nggak pelajari yang fa'innamal usri, setiap kesulitan ada kemudahan. Kita nggak kenal kemudahan tanpa kesulitan. Nah, kita nggak bilang orang hebat kalau kita belum mengalami ujian. Belum dikatakan rajin kita taklim. Kalau belum ngalamin ujian, ujiannya apa ya? Taklim. Mau taklim sakit. Mau taklim hujan badai. Mau taklim panas. Kalau malam nggak ada panas kita di sini. Kalau di Arab, ya panasnya luar biasa. Ada alam, 2 alam dia. Syita'i wassoib. Ada musim panas, ada musim dingin. Ya, ada musim dingin, ada musim panas. Kita nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ini kalau kita ngajinya di tengah gunung gimana? Orang dulu hujan lagi. Di situ ujiannya. Ya, teman-teman pada minum minuman keras. Kita ditawarin terus, digoda, kita menghindar. Itu di situ ujiannya, itu yang besar pahalanya. Kalau kita di rumah aja kaum rebahan tidur, alhamdulillah gue gak kena zina, alhamdulillah. Ya belum berat, itu sih alhamdulillah dapat pahala. Ya, artinya kita tidak melakukan satu perbuatan yang diharamkan Allah. Tapi yang besar pahalanya, yaitu seperti Nabi Allah Yusuf. Ya, di depannya perempuan yang udah menyerahkan dirinya dalam keadaan luar biasa, Nabi Yusuf sampai dipeluk. Kalau kita gimana coba? Kita bisa ngomong di rumah. Ya alhamdulillah gue gak kena godaan perempuan. Di rumah. Gak pernah keluar, gak pernah lihat perempuan. Coba di hadapan kita perempuan, kita bisa menjaga. Makanya fitnah yang luar biasa. Perempuan, harta, tahta. Kita bisa ngomong, gue sih gak bakal goda sama duit. Iya orang lumayan sama orang-orang susah. Coba di hadapan kita dengan orang-orang kaya atau kita dikasih duit yang ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Goyang nggak? Kita nggak goyang, di situ pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mau naik pangkat pasti dengan ada ujian. Apaan aja ujiannya? Tentunya Allah memberikan yang sesuai kemampuan kita. Tidak akan memberikan yang tidak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang nggak bikin mampu diri kita sendiri, bukan Allah. Kita sendiri, Allah nggak bakal membebani makhluknya dengan sesuatu yang tidak mampu. Zalim dong Allah. Paham ya? Zalim Allah kalau memberikan sesuatu
beban yang kita tidak mampu. Tidak mampu, bahkan lebih dari itu kita mampu. Ya, makanya harus dekat terus belajar. Nanti Allah kasih jalan keluarnya. Sampai Allah katakan fa inna ma'al usri, setiap kesulitan ada kemudahan. Justru karena ada kesulitan itu kita akan mengalami kemudahan. Baik. Ya, kembali lagi terbagi najis dalam 3 bagian. Ada mukhaffafah, ada ringan, wa mughalladah, ada berat najisnya, wa mutawassithah, dan ada najis yang pertengahan. Baik, an-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Apa najis yang ringan? Hiya adalah, nih syaratnya nih najis yang ringan cuma satu. Baulut tifli, kencingnya bayi laki-laki. Baul, kencing, bukannya kencing. Jadi hanya kencing nih, ya, air seni. Tifli, apa tifli? Anak-anak atau bayi, laki-laki. Karena bayi ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dibilang bayi aja perempuan masuk dong. Tidak untuk perempuan, hanya untuk laki-laki. Jadi kalau punya bayi, ya ingat tuh bayi. Kemudian laki-laki alladzi lam yablugil haulain, yang belum mencapai 2 tahun. Jadi syarat bayinya laki-laki yang belum berumur 2 tahun. 2 tahunnya secara hijriah, bukan secara masehi. Hitung sendiri dah. Ya, hitung sendiri. Kalau 1 tahun kurangi berapa? Hitung tuh, belajar. Masehi ada 365 hari. Benar? Ya. Kalau Hijriah 355, kurang lebih kurang 10 hari. Kalau 2 tahun berarti 20 hari. Berarti 2 tahun kurang 20 hari. Ya, hampir setengah bulan dah. Makanya anak kudu ditulis juga hijriahnya. Jadi kita bisa lihat nih anak udah sampai 2 tahun lebih apa belum. Tuh, bayinya laki-laki. Ingetin tuh. Najis ringan itu adalah kencing. Laki-laki, bayi laki-laki yang belum mencapai umurnya 2 tahun. Kalau udah 2 tahun, nggak bisa. Kencingnya anak bayi, bayinya masih sebulan, nggak kena. Bayinya perempuan, nggak kena. Ya, bayinya perempuan nggak boleh maksudnya. Bayinya harus laki-laki. Syaratnya dulu tuh, bayinya laki-laki belum mencapai umur 2 tahun hijriyah. Kemudian walam yat'am illal laban. Dia tidak makan daripada makanan kecuali susu ibunya. Ya. Makanan pokoknya, maksudnya makanan pokok sang bayi ini adalah susu ibu. Makanya dianjurkan dalam Islam menyusui sampai umur 2 tahun. Jangan baru sebulan 2 bulan dilepas, jangan. Itu biar nyusunya kuat. Itu salah satu yang menjarangkan jarak anak. Tuh, jadi nggak usah pakai jarang-jarang, udah jarangin tuh. Jadi 2 tahun, nanti pas sudah dia berhenti, biasanya nanti kalau udah nggak nyusu tuh bisa subur lagi, artinya tuh jaraknya agak jauh. Paham ya? Nah, jadi nyusuin, jangan kasih yang lain dulu, susu ibu, darah kan tuh. Coba aja, susu lama-lama jadi apa? Asli ya. Susu ASI nih didiamin, ASI, susu ibu. Itu akan jadi darah. Untuk apa sih? Untuk darah dagingnya dia. Makanya jadi dekat sama orang tuanya, sama ibunya. Anak jangan lepas, kecuali udah nyundul lagi. Emaknya bunting, baru setahun ini anak. Emaknya bunting, maka sang anak ini mesti disapi. Karena nggak bagus buat pertumbuhannya sang anak. Bukan yang di bayi, yang bukan. Bukan yang di kandungan, tapi yang disusuin. Sebab udah sarinya diambil sama sang bayi yang di dalam perut. Jadi yang disusuin nggak ada gizinya, ya, bahkan nggak baik. Makanya disuruh disapi. Kalau nyundul. Tapi kalau nggak nyundul, ya, fine-fine aja nih, aman-aman aja,
susuin, jangan lepas sampai 2 tahun selesai baru sapi. Jangan lebih dari 2 tahun juga, jangan. Sapi buru-buru. Ya. Sebab itu kedekatan dia sama orang tuanya, kemudian juga menjadi gizi yang paling utama. Susu apapun yang paling mahal, selalu ada bacaannya. Susu untuk bayi nih, bukan susu kental, bukan. Susu kental bukan susu. Buat topping kue doang. Buat rasa, tapi bukan. Makanya nggak boleh dikasih di bawah umur 2 tahun bayi. Ada tulisannya. Kita kan salah dianggap susu. Dikit-dikit minum pada susu gitu, man. Di sini ada begitu, ada nggak ada minum memang. Kalau dikasih susu susu beruang yang diminum. Ya, susu begitu Anda tahu kan, manis, waduh, aneh nggak pernah. Ya, kecuali buat topping-toppingnya, kalau gitu banyak banget itu. Nah itu, ya. Almarhum abah Anda nggak minum gitu antum. Ya dulu ada kencing manis. Kalau udah langsung kena di ininya pusing. Itu memang nggak bagus. Baik ya. Nah, susu yang buat bayi tetap ada tulisannya yang paling mahal. Ya, Anda nggak sebutin jadi iklan. Dulu pernah beli itu. Ada tulisannya. Ya. Bagaimana juga ini bukan susu pengganti ASI. Ada nggak tulisannya? Ada. Beli kan susu? Iya. Ya, pasti bukan pengganti ASI, karena ASI ciptaan Allah yang nggak pernah terganti. Tuh, sayang kita. Ya, jangan disapi, jangan. Ya nanti ada waktunya. Nah, kenapa? Satu, mencerdaskan juga yang lain-lainnya. Udah dah, kalau Allah Ta'ala ajaran kita untuk diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk kita berbuat, kita jalanin. Ya, sapi kalau setelah 2 tahun. Makanya anak laki-laki, bayi laki-laki, ya, kencingnya nih ya, yang belum mencapai umur 2 tahun dan tidak makan yang lain-lain atau susu ASI. Dia kan ada baru setahun udah dikenalin jengkol. Udah makan sop, makan mie sangwan lagi. Mie campur nasi. Mie sangwan. Ya, jadi preman pensiun mie sangwan. Mie campur nasi. Ya udah nggak kena udah itu. Itu udah kena makanan pokok yang lain. Ya, guru kita pernah nerangin makanan pokok. Adapun tambahannya aja kali sekali-sekali biskuit atau apa ya, suka pakai pisang nggak jadi masalah. Ya, tapi tetap dibilang makanan pokok kayak nasi gitu makanan pokoknya, tapi adalah susu ibu ASI. Ya, jadi apalagi tadi najis yang ringan itu adalah kencing anak bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan makanan pokoknya adalah susu ibunya, ASI. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau di luar itu berarti najisnya sedang. Jangan berat, bukan anak anjing masalahnya. Orang ini najis sedang. Ya. Kalau nya gimana bayi? Sama, mau baru sebulan kayak baru sehari, bukan kencing. Najisnya sedang. Baik, pencuciannya gimana? Makanya dibilang ringan. Karena ini najis satu-satunya nih, ya, yang pengecualin ini doang nih, yang ringan, yang lainnya udah sedang. Satu lagi berat nanti akan dibahas. Makanya itu dikit. Yang lainnya sedang. Nah, yang sedang ini sangat mudah cara mencucinya. Cukup gimana? Watazulu biroshil mahaliha bilma hatta yabtalla kulluh. Nah, menghilangkannya tuh, watazulu menghilangkan najis sedang, najis ringan, menghilangkan najis ringan, ya, biroshi mahaliha bilma. Menghilangkannya dengan apa? Dengan mencipratkan tempatnya dengan air. Tahu mencipratkan ya? Memercikkan. Iya benar ya? Memercikkan, mencipratkan tempatnya. Tempat apa? Tempat terkena najis. Ya, tempatnya. Nyanyi itu maksudnya yang kena najis. Tempatnya bilma dengan air. Hatta yabtalla kullu, sehingga basah semuanya. Kan kencing tuh, kalau kencing bayi masih segitu tuh kencing nggak banyak, bukan kayak kencing kebu. Tuh kencing inti enggak, pasti dikit. Kalau punya bayi tahu deh tuh. Ya, lagi gendong-gendong, bayinya belum 2 tahun, kencing laki-laki, ya, dikencingin nih. Kalau biologis sudah perempuan tuh dari kecil udah nggak pakai umur-umuran udah. Perempuan nggak masuk, laki-laki.
Kenapa dikatakan begitu? Karena perempuan tuh lebih tajam. Lebih baunya. Ya, pesingnya. Emang udah begitu dari sana. Jangan pakai diakal-akalin. Dipakein kaporit. Gak usah, udah. Cuci aja yang sedang. Sedangkan yang bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun, belum makan apa-apa, makanan pokoknya hanya susu ibu ASI. Gampang sudah yang terkena najis, ambil air. Ingat ya, airnya apa? Air suci, mensucikan gitu udah belajar. Ambil cipratin, brus, goyur. Ya, masuk goyur dicipratin. Langsung bersih. Jadi inti nggak usah pakai goyur. Pakai gerujuk, nggak usah, inti lagi ini ambil aja air. Cipratin sampai basah, ya, bedemek tuh sampai basah, ya talakulu sehingga basah tuh semuanya. Gampang nggak? Gampang. Bib jadi lepek, ya nggak apa-apa, ntar lu peras, masa lu diemin, ya jangan pakai apa namanya lugu banget gitu. Ya baju ente kena kencing dikit, ente ambil tuh, ente sipratin, ya, udah itu bersih udah hukumnya. Jangan ente pakai terus basah semuanya. Ini gitu, nanti soal diperes sampai kagak diperes tuh nggak diceritain di sini. Itu mana? Itu inisiatif ente aja. Ente boleh jemur, ente boleh pakai, ente boleh acak-acak. Nggak diterangin dalam kitab fikih, enggak. Di situ tentang sah, udah bersih. Ya, Habib, saya nggak mau dicipratin, mau diguyur, nggak apa-apa ya, lebih bagus. Paham nih? Ya, lebih bagus, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi standar ini, air kan nggak banyak semuanya, apalagi di Arab ya. Nah, jadi air cuma dikit ente punya, mungkin air udah tinggal setengah, air suci mensucikan, diambil aja cipratin sampai basah. Maka air yang pakaian yang terkena najis ringan maka menjadi suci. Udah begitu doang. Ya, nanti akan dibalas an-najasatul mughalladah. Najis yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apaan? Iya baca sudah apa aja baca. Ya Rasulullah ke ya Rabbi bil Mustafa. Saya maju gum. Siapin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, qalbi في فؤادنا على قلبي يا رسول الله يا رسول الله اجريك وفيناك شوفوا بارك في بور يا رسول الله انكتب من كل ما فيه محلاك وقبه شر الحوالي يا رسول الله جد زمان المدينة تهران يوم أشواق إليكم قوي يا رسول الله يلتجي للقلب فيه لجلي
المراكي البريء رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masih kewajiban anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang keberapa tuh? Bagian yang keempat, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-nikmatnya, terutama yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Terlalu banyak nikmat Allah yang enggak bakal bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak pernah kalian bisa menghitung nikmat Allah. Sudah terlalu banyak. Sudah dibahas dalam episode atau pertemuan kita yang lalu. Kemudian dilanjutkan, tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Allah Ta'ala. Inilah yang akan dibahas. Idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amih. Kama qala fi kitabihil aziz, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu udah dapat nikmat, udah begitu banyak dari Allah Ta'ala. Cuma lantaran kalian bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya lagi. Sesuai firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Tuh ayat ini Allah yang janji. Maka masa Allah dusta? Masa iya Allah bohong? Nggak mungkin. Sering kita sebut sadaqallahul azim, maha benar Allah. Artinya Allah nggak pernah dusta. Apa yang Allah katakan benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah yang katakan, jika kalian benar-benar bersyukur, telah bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Pakai taukid itu, sungguh kata Allah Ta'ala, saya akan tambahkan nikmat kepada kalian. Di antara nikmat Allah Ta'ala, wa hafidhaka minal masaib. Allah pelihara, Allah jaga daripada musibah-musibah. Allah jaga daripada musibah. Wa ataka matarju. Allah akan berikan apa yang kalian ingini, yang kalian rojak, yang kalian harapkan. Minal magasid, dari segala tujuan. Wa habbaka maulak subhanahu wa ta'ala, dan pastinya Allah akan cinta kepada kalian. Ya. Jadi kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat Allah apa? Kita ditambahin, dipelihara, kita dijaga dari segala musibah. Allah berikan apa yang kita harapkan dari tujuan-tujuan kita. Kita mau apaan? Tujuan kita, magosid kita, hajat kita, Allah gabulkan. Wa habbaka maulak subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan cinta kepada kita. Tuh, nikmat tuh dari Allah Ta'ala. Nggak semuanya Allah cinta pada hambanya. Nggak semuanya Allah pelihara. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara syukur sama Allah? Kan tadi Allah katakan, jika kamu bersyukur, pasti Allah tambah pasti. Tapi kategori yang bagaimana yang dikatakan syukur kepada Allah? Paham gak nih? Ya. Allah katakan, jika kalian bersyukur, pasti saya akan tambahkan nikmat-nikmat Allah. Nah, yang bagaimana yang namanya syukur? Yang Allah inginin, yang Allah tuju kepada kita tuh syukur yang bagaimana, kita mesti tahu. Cuma alhamdulillah aja. Tandanya orang syukur kepada Allah itu sebenarnya Allah udah kasih tahu tuh jalannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Pasti dia nggak bersyukur kepada Allah. Itu cirinya gitu. Ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang bersyukur sama manusia udah pasti dia syukur sama Allah. Nah, yang begini nih yang dapat nih.
dia syukur kepada Allah, Allah bakal tambah. Lah kita kok nggak nambah-nambah? Ya, karena belum dianggap syukur yang dimaksud sama Allah Ta'ala. Nah, bagaimana untuk tahu syukurnya kita kepada Allah? Allah kasih tahu tuh melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, mafhum mukhalafah tuh yang tadi lam yashkurin nas, lam yashkurillah, yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur. Nah sekarang ame manusia aja kita nggak mau bersyukur, yang jelas-jelas di mata kita. Makanya Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasannya orang itu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena manusia nggak bersyukur. Siapa manusia yang harus patut kita syukurin? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu kan manusia. Pertama, kemudian siapa? Ulama-ulama yang berjasa atas agama ini kepada kita sehingga kita nggak jauh daripada Allah Ta'ala, nggak jadi sesat. Makanya ini ada adabnya nanti. Wajib kepada Allah, kemudian kepada Nabi, kemudian kepada siapa lagi? Ulama, juga kepada orang tua. Karena keberadaan mereka lah kita ada. Kalau bapak ibu kita nggak ada. Ibu inti nggak kesetrum bapak inti, nggak jadi inti. Bapak inti nggak ketemu gacuan nih, nggak jadi inti juga. Bapak ibu kita harus bersyukur. Cara bersyukur sama bapak ibu, belajarin, nanti ada adab sama orang tua. Biar inti masuk kategorinya, bukan cuma terima kasih. Ya, apa bahasa Jepangnya? Arigato. Arigato sama datang. Pokoknya pengucapan hanya sekedar lisan, bukan itu. Bukan cuma itu refleksi aja nggak apa-apa. Terima kasih, syukron, terima kasih mama, bapak. Nggak jadi masalah. Tapi lebih dari itu, diaplikasikan di dalam kehidupan, direfleksikan. Bagaimana tuh? Nanti kita belajar bagaimana nih. Dengan ilmu, kalau nggak pakai ilmu, pakai rasa-rasa kita doang, salah nanti, setan lebih jago. Ya, kita anggap udah berbakti, padahal belum. Gara-gara kita nggak belajar tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi nanti? Adab kepada guru, tuh ada di sini. Ya, berterima kasih kita pada guru kita. Siapa aja guru kita yang telah mengajarkan ilmu. Bahkan kata Sayyidina Ali, karamallahu wajah, ana abduman allamani harfan wahida. Saya budak dari seseorang yang mengajarkan saya satu huruf. Ada orang ngajarin kita satu huruf. Tuh yang pernah ngajarin inti alif ba ta tuh guru kita. Sampai gini hari nih. Berarti guru kita bukan satu. Kalau ada satu ya satu, tapi bisa ada 2, 3, 4, bahkan ulama-ulama sampai gurunya ratusan. Kenapa? Karena belajarnya banyak. Ada yang khusus tauhid, ada yang ngajarin dari kecil alif ba ta. Bahkan bisa jadi alif ba ta itu dia dapat langsung dari ibunya atau dari bapaknya. Ya, terutama ibu. Madrasatul ula. Ibu ini adalah madrasahnya, ya, sekolahan pertama buat anak. Kenapa? Makanya kita suruh cari bibit, bebet, dan bobot. Kita punya anak begitu. Nanti kita nikahkan dia, carikan ya laki-laki yang mengerti agama, atau anak laki kita dapat istri yang mengerti agama. Bukan harus jadi ustazah, yang penting wah, ini orang bisa ngedidik anak-anaknya. Jangan main tiktokan mulu. Ya, jangan yang cuma joget-joget paragoy doang. Ntar anak kita diajarin begitu. Kan kita laki yang keluar. Lah ini emak yang di rumah. Kalau dia nggak bisa alif ba ta gimana? Tapi orang yang mengerti, emaknya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, tapi disadar sama agamanya, disekolahin, disetorin sama orang-orang baik. Kan kita nggak semua jadi ustazah, bapak ibu kita siapa? Bukan siapa-siapa, tapi bisa mengerti. Dia harus setor kepada guru agama. Nah kita yang udah mengerti, kita rasa terima kasih. Makanya di antara terima kasihnya, wa ta'ziman wa takriman, kita berikan apa yang kita mampu. Sama seperti kita punya orang tua. Orang tua kita mampu, kaya, kita mampu udah, kasih. Jangan pakai apa? Mak gue udah kaya, bapak ibu gue udah kaya. Enggak. Ya, mungkin yang kita kasih nggak ada harganya. Orang mak bapak kita memang orang kaya. Ya, tapi bukan itu yang dilihat, adalah apa? Kebaktiannya, kepeduliannya. Karena kepedulian itu yang membuahkan husnul khotimah. Kita banyak cerita-cerita orang-orang yang jauh dari agama, tapi karena kepeduliannya akhirnya dapat hidayah. Lihat yang sering anak bahas ya, kalau bulanan kan cerita apa namanya? Ya, cerita orang-orang soleh.
Ya, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya, pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, suruh kirim salam sama Bahram al-Majusi. Padahal Majusi ini penyembah api, masih menyembah api Bahram. Tapi di sisinya, karena singkat aja, karena ada kebaikan yang dia punya. Apa kebaikannya? Pernah memberikan makan kepada seorang muslimah yang anaknya sedang kelaparan. Situ tuh namanya kepedulian. Coba ente lihat di mana aja tentang kepedulian. Hak ame manusia, hak gua adami, kepedulian. Apalagi sama saudara-saudaranya, apalagi sama bapak ibunya, sama gurunya yang dekat. Yang nggak dia kenal, dia punya peduli. Makanya anak ajarin nanti, ya, di luar gitu ada orang parkir kayak apa yang kepedulian, emang dia di situ, apalagi dia punya jasa walaupun sedikit. Emang kita duit ada, kasih aja. Gak usah ikutin printing apaan tuh yang di media-media gitu. Jangan kasih ntar begini, wah begitu. Ya, kalau bukan dasarnya agama, jangan diikutin. Walaupun kelihatan baik, nggak perlu itu. Agama ngajarin sekalipun pakai mobil datang dia meminta, ada kasih, nggak ada jangan maki-maki, jangan suuzon, sudah selesai. Untuk orang teribuan nih, biarin 2000 itu nggak bakal rugi, yang itu jadi pahala. Husnuzon sudah. Ntar kecuali ente dia minta buat mabuk, ini kan enggak. Ya, kalau ternyata yang dijalanin itu buat perut yang lapar bagaimana? Ya, jadi kepedulian itu yang perlu. Tapi ada lagi sebaliknya, yang jadi neraka itu, yang jadi siksa itu ketika kita nggak punya kepedulian, bahkan zalim. Ya, apalagi mengambil hak orang, apalagi hak rakyat. Oh, nauzubillah min dzalik. Sedikit, ya, kisah Nabi Allah Isa menghidupkan orang meninggal. Ya, di antara mukjizat Nabi Allah Isa adalah menghidupkan orang yang telah mati. Di antara orang-orang yang dibangkitkan banyak. Ya, karena mukjizatnya. Di antaranya ada satu orang yang sudah meninggal 70 tahun lamanya. Ya, 70 tahun lamanya. Dari mana tahu? Ya, karena orang itu ngomong ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa, bangun, dia langsung bertanya, apakah ini hari kiamat? Karena kalau namanya udah bangun dari kubur, berarti hari kiamat. Kata Nabi Isa, belum waktunya hari kiamat. Ya, sudah berapa lama kau di dalam kubur? Sudah 70 tahun. Apa yang terjadi? Ini singkat aja ya, kata orang ini, saya nggak ada yang menjadi persoalan, semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang menyangkut, yang menjadi berat buat saya. Kata Nabi sahabat, saya ini dulu adalah pedagang kayu. Ya, pada satu saat saya lagi bawa kayu nih, kayu yang saya udah orang beli, dibawa ke tempatnya, gigi saya bekas makan, nyangkut, pakai kuku susah. Akhirnya nyolek dikit, ya kayu buat apa namanya? Tusuk gigi, ya biasa tuh di apa namanya, pakai kukunya dia diambil buat gituin. Tapi tanpa izin dari yang punya tuh kayu udah dibeli. Ya, artinya bukan punya hak dia, dia ambil begitu beratnya dia menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong tuh. Ya, makanya apapun yang kita ambil hak orang tanpa izin, makanya dalam fikih, nanti kita belajar udah fikih tuh, air yang kita ngambil buat wudu nggak izin orang namanya air gosok. Apalagi boleh maling, boleh tanpa izin, hukumnya sah tapi haram. Tahu haram? Dosa. Tapi wudunya sah. Sholat jadi haram tapi sah. Sarung-sarung orang, baju-baju orang tanpa izin, walaupun ntar ditaruh lagi, tetap harus izin. Bagaimana kalau dinyikat? Tuh yang tadi tuh dia nggak izin, nggak rugi sebenarnya, yang diambil rugi nggak? Enggak. Begitunya tuh Islam ngajarin, tapi kan nggak ada yang mau nerangin, nggak ada yang kita mau aplikasikan, jadi sehingga orang-orang melihatnya, apalagi yang melakukan selalu orang Islam, jadi jelek aja. Ya, dianggapnya yang hebat tuh sosial, partai inilah partai ini, padahal yang udah ngajarin sosial tinggi dan amat tinggi baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kembali pelajarin, jangan cuma ya di zaman sekarang dah salah mulu ntar kita ngomong. Cuma zikiran sholawat, ngaji, apalagi ngaji fikih buat peribadahan kita benar, amin ngaji akhlak, ya buat diri kita dan juga buat kesosialan, buat apa? Kepedulian kita kepada diri kita, keluarga kita, juga lingkungan. Ya, ini adab kita termasuk kepada Allah. Tandanya kita mau bersyukur kepada Allah melalui sifatnya kepada manusia. Ya, karena ini kezaliman. Bagaimana kalau yang diambil hak orang lain, hak rakyat, hak ini, wah segala macam. Jangan takut makanya. Ya,
Inti punya barang tapi sekarang sebaliknya, bukan inti yang berbuat tapi inti yang dizolimi, yang diambil. Ada haknya nanti dituntut. Ya, amal kita kurang, amal kita jadi banyak gara-gara dia. Jangankan yang berbuatnya dengan fisik atau barang kita diambil, mulut gibahin orang. Kan ada fisik gak di situ? Ada fisik gak? Enggak, ente cuma ceritain orang, orangnya kan nggak tahu, kan goib. Kalau di depan kita namanya bukan, kalau ceritain di depan dia namanya bukan gibah, bukan berantem lo. Ngejelekin seseorang ya bizahril goib, orangnya nggak di situ, tuh namanya gibah, ya kan? Digibahin sakit, butak, enggak kan? Ya, atau barangnya dan tercuri, enggak, kerugian nggak ada, diceritain, paham ya? Namanya jelek belum tentu, banyak orang yang dijelekin malah tinggi mulia, emang dia nggak berbuat kok. Ya. Begitu dahsyatnya dosanya gibah, apalagi kalau udah main fisik dalam arti boleh badannya, boleh hartanya yang diganggu. Makanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya. Begitu sebaliknya kalau dia punya kepedulian walaupun hanya dengan kata-kata. Oh, no, ada pengajian. Ya, kalimat thayyib, ya, itu udah jadi sedekah, senyum, udah apalagi lebih dari itu. Ya, itu yang dipelajarin ya untuk kita merefleksikan tentang syukur kepada Allah. Karena syukurnya harus melalui manusia. Kalau kita nggak disyukuri sama manusia, bahkan berjual dolim, bahkan kita malah nantang, ya, malah maksiat kepada Allah Taala. Ya udah, maksiat yang paling besar karena nggak syukurnya sama guru. Ya, yang Anda bilang tuh syukurnya mungkin dia perbuatan apa naudzubillah, maka nggak ada kenikmatan yang dia punya di dalam ibadah. Itu musibah yang paling besar. Karena di sini apa? Kalau orang nggak bersyukur kepada Allah Taala, ya maka tidak dijaga dari musibah. Padahal kalau dia bersyukur tadi hafidzoka minal masoib, dipelihara daripada musibah. Nah, musibah yang paling besar itu bukan musibah yang kita lihat ya alam. Ya, itu besar memang, kebakaran naudzubillah, tenggelam, apalagi musibah banjir, longsor, naudzubillah. Tapi kan nggak merugikan keimanan kita, bahkan kita jadi tambah beriman. Nggak ada orang ketakutan tuh teriak-teriak setan, nggak ada, yang diteriakin pasti Allah. Yang nggak ada sholat diteriak Allahu Akbar, ketakutan. Coba dilihat deh kalau ada musibah yang benar-benar. Yang kagak ingat Tuhan jadi ingat Tuhan, masih mending. Tapi yang paling bahaya musibah diangkat kenikmatan ibadah kepada Allah. Musibah yang besar ketika dia sudah lagi jauh dari Allah, ninggalin majlis taklim, udah nggak sholat, nggak ada nikmat, udah nggak ada keinginan, kemauan gitu. Kalau itu kan masih takut, ya apalagi sholat wajib nuntut ilmu. Ini itu musibah tuh, musibah. Lantaran apa? Itu tadi, lantaran nggak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tandanya bersyukur kepada manusia. Ya, terutama kepada orang tuanya, kepada gurunya, ya, entah maksiat apalagi yang dibuat sehingga kenikmatan ibadah hilang sudah. Ya, makanya bersyukurlah kepada Allah Taala. Karena kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa hafidzoka minal masaib. Allah pelihara daripada musibah, wa ataka matarju, dan Allah akan berikan apa yang kau ingini minal maqasid, dari tujuan-tujuan. Alhamdulillah, tujuan kita mau ini pelan-pelan Allah realisasikan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian wahabbaka maulaka subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta kepada kalian. Wah, kalau Allah udah cinta udah enak. Waja'alal khalqa yuhibbunak, dan Allah jadikan makhluk-makhluk mencintaimu tuh, ya. Kalau Allah udah cinta, maka Allah jadikan makhluk ini kan makhluk ciptaan Allah, ya, mencintai kamu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih, firman ini, ya, kalau wali-wali itu dicintain karena dia udah dicintain Allah. Ya, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Memang udah kecintaan Allah, makanya bilang di wali Allah, wakilnya Allah, walinya Allah, kecintaannya Allah. Ya, maka orang-orang pasti akan cinta. Ini firmannya nih, dalilnya. Kama qala ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Enggak harus dibilang wali-wali. Cukup siapa? Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Ini selalu nih, ya, wamaiyannya, wawunya ini wawu yang bersandingan, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa hanya beriman, nggak beramal soleh, nggak masuk. Banyak nggak orang beriman, ngakunya beriman, tapi nggak beramal soleh. Anu sih rajin ngaji, ngomong doang, ngaji kagak. Anu sih rajin sholat kagak. Anu sih beriman kepada Allah, yakin sama Allah,
tapi perintah Allah nggak beramal soleh, nggak bisa. Nggak diterima. Makanya selalu innalladzina amanu wa amilus, selalu tuh. Amilus solihat, beramal soleh dia, tapi nggak diiman sama Allah, nggak bisa. Artinya belum beragama Islam, belum beriman, nggak bisa. Jadi mesti bersanding tuh iman dan amal soleh. Ya, makanya intinya beramal soleh ini biar keyakinan yang kuat, iman kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang menjadikan saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah jadikan kepada mereka wudda. Apa wudda? Yaitu kasih sayang. Tuh dikasih tahu tuh yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuhum linnas. Allah cinta mereka, Allah sayang cinta kepada mereka, yaitu orang beriman dan beramal soleh, dan Allah jadikan mereka mencintai linnas, dan Allah juga mencintai mereka linnas kepada manusia. Dalam hadis nih, ya dikasih tahu lagi hadisnya. Innallaha tabaraka ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ya, idza ahabba abdan, apabila mencintai seseorang. Ini Nabi yang kasih tahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, nada Jibril alaihissalam, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Kalau Allah udah mencintai hambanya, ya misalnya si fulan, ya, maka Allah panggil Jibril. Hei Jibril sini. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan. Dan disebut namanya, ya, siapa aja. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Panggil Jibril. Hei Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan fa ahibbah, maka cintai dia. Yang perintah siapa? Allah. Siapa yang diperintah? Jibril. Ya, penghulunya malaikat. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintainya. Kemudian summa yunadi Jibril fi sama. Kemudian Jibril yang namanya penghulu daripada malaikat-malaikat, pemimpin malaikat, setelah Allah perintahkan mencintainya, maka Jibril langsung memanggil, menyeru kepada penduduk langit. Apa seruan panggilan Jibril? Innallaha qad ahabba fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai, ya, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia, si fulan itu. Ya, diumumin tuh. Ya, tahu kamu Allah telah cinta kepada orang itu, pada si fulan, maka kalian semua cintain dia. Aku aja cinta kepada dia. Fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai mereka. Banyak penduduk langit cinta kepada orang di dunia ini, tapi orang di dunia ada yang masyhur, ada yang dikenal, ada yang mastur, nggak dikenal. Itulah yang seperti Uwais Al-Qarani salah satu contohnya. Ya, Anda sebutin karena sudah masyhur. Ya, dalam riwayat maksudnya, tapi kala hidupnya nggak ada yang kenal. Kenalnya setelah berita ini tersebar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang masyhur fis sama, mastur fil ard. Masyhur, terkenal di penduduk langit oleh malaikat, tapi mastur. Kenapa? Karena kehidupannya tadi, ya, yang dibilang majuzub modelnya. Orang nggak bakal deketin, anaknya juga nggak mau bakal dikawin sama dia. Pakaiannya apa, nggak kelihatan. Makanya jangan pernah di alam dunia ini memang ada manusia-manusia yang begini, supaya kita nggak jadi orang yang selalu merendahkan orang. Karena kalau wali-wali pakaiannya keren-keren semua, kita bisa kenalin dong. Ya, pasti kita mau yang begitu-gitu aja yang di bawah. Paham ya? Nah, justru yang ada yang begitu supaya apa? Untuk kita nggak sembarangin orang. Paham ya? Maka selalu Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar, Allah rahasiakan. Kenapa? Agar kalian tidak mengejar malam cuma malam 17 doang. Kalau malam 17 hanya Lailatul atau malam 21 atau ganjil atau enggak. Allah rahasiakan agar kalian menjaga dari malam pertama sampai malam terakhir. Begitu juga Allah rahasiakan wali-walinya, ada yang dirahasiakan agar kita enggak meremehkan orang yang kita anggap kayak orang gila, kita anggap mungkin orang rendahan, ternyata kekasih Allah. Paham tuh ya? Gak mesti pakaiannya, enggak selalu. Begitu juga kita dilarang untuk membentak anak yatim. Enggak semuanya anak yatim datang enak. Kalau anak yatim ketemu kita ciuman tangan semua, kita kasih duit, wajar aja. Kadang-kadang anak yatim nyebelin. Wajar nyebelin. Di situ ujiannya. Paham ya?
Begitu juga orang yang cinta sama keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mesti alim semua. Kalau alim semua di mana ujiannya? Apalagi bagi duit mulu. Ya, paham nggak? Dapat ilmu, dapat makan, dapat apa, pulang kenyang. Di mana ujiannya? Inti cinta, wajar. Wajar. Inti bukan anjing, bukan ular yang habis ditolongin gigit. Inti manusia yang wajar. Ditolongin, dikasih ilmu, dikasih duit, dikasih apa. Inti cinta, wajar. Bagaimana kalau kita nggak dapat yang begitu? Tuh, paham nggak? Ya, jadi ujian itu kan Anda bilang. Makanya jangan teriak-teriak sok cinta, jangan. Ya nanti ujian, ini sih sama anak yatim cinta. Iya anak yatim meminta taat, inti bagiin mau tiap hari. Nah sekarang anak yatim coba ngeselin, apalagi barangnya itu diambil. Terus gue berhenti ngasih dia. Bisa begitu, gak gundang lagi. Nah, ya, Allah. Ya kita nih dapat nikmat, masya Allah. Kita ngomong cinta sama Allah, ya wajar aja kita malaikat. Coba ntar, bininya diambil orang. Misal itu diambil Allah Taala yang dicinta. Suaminya, anaknya, apa aja yang kita lihat. Apalagi dikasihnya apa? Kemiskinan. Itu lihat orang-orang hebat yang mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tenang aja hidupnya. Kenapa? Allah. Kan yang dicari bukan balasan akhirat. Ya, dia berbuat dengan menyumbang, dia begini, bukan cari kebalasan dari orang lain. Gak mengharapkan imbalan dari orang lain, yang hanya dia cari ridho Allah. Tuh ikhlas begitu. Maka ketika ente memberi, jangan pernah mengharapkan untuk diberi lagi sama orang lain. Itu selalu begitu. Paham tuh ya? Jangan pernah mengharapkan balasan dari orang lain. Semuanya serahkan sama Allah Ta'ala. Karena Allah pasti akan balas dunia dan akhirat. Udah pasti. Kapan waktunya itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting Anda mau nyari ridho Allah Ta'ala. Selesai sudah. Ya. Nah itulah. Ya, Allah cinta tuh orang-orang demikian. Maka digabulkan untuk penduduk langit mencintainya, wa yudau lahul ghabul fi ahlil ard, maka diterima, ya, diletakkan penerimaan pada ahli bumi, maka orang-orang di bumi pasti mencintainya karena penduduk langit mencintai. Itu yang enggak terkenal usul baroni, akhirnya orang kenal, ya, luar biasa, ya. Nah itulah makanya rahasia-rahasia Allah Taala, ya, sirullah fi khalqih, rahasia Allah ada pada makhluk-makhluknya, ya. Makanya jangan pernah berbuat zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar tuntunan kita enggak lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana bi annana